Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin agak menggelitik dan bisa mungkin agak sensitif, yaitu judulnya adalah perasaan yang memblokir kamu, akankah dia membuka blokirannya? Perasaan yang memblokir kamu, akankah dia membuka blokirannya? Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ingat ya, untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan silahkan kalau kamu mau energinya terfokuskan hanya untuk kamu, spesial pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke? Teman-teman, Sora hanya akan membacakan apa adanya dari kartu yang terbuka. Jadi untuk kalian yang mungkin sedang masih emosional, belum siap terima pembacaan apa adanya, nah kamu boleh balik lain waktu atau esok hari ketika kamu sudah lebih siap ya. Tolong jangan serang Sora, karena tidak ada yang Sora bela. Sora hanya membaca kartu apa adanya. Oke? Tarik nafas, hembus nafas, ya silahkan dilafalkan ya, sebaiknya dengan suara ya. Beritahu saya ya, perasaan yang memblokir saya, beritahu saya perasaan yang memblokir saya ya. Sambil dipikirkan atau dibayangkan orangnya ya. Sora beli waktu mungkin sekitar 10 detik untuk masuk ke dalam kartunya Sora. Aku akan pakai kartu lain nantinya pastinya ya. Jadi tapi ini dulu kartu yang mungkin terutama akan aku pakai. Silahkan. Untuk kamu yang mungkin masih perlu waktu untuk memproses ini semua, silahkan di pause aja teman-teman, boleh ya. Kita lanjutkan dulu. Kita lihat dulu siapa sih orang ini yang memblokir kamu, ciri-cirinya ya. Yang pertama, orang ini tuh orang yang sangat mengutamakan keluarganya, orang yang sangat mencintai rumahnya. Dia juga mungkin lebih senang di rumah daripada berpergian. Pekerjaan dia juga mungkin ada yang berhubungan dengan properti ya. Dan saat ini mungkin banget dia sedang mencari situasi supaya bisa tenang, supaya bisa aman, supaya bisa nyaman ya. Jadi sedang berusaha untuk melindungi dirinya sendiri ya teman-teman. Dan orang ini juga adalah orang yang berorientasi terhadap keuangan atau ada yang berorientasi kepada finansial, keadaan ekonomi, keadaan keuangan finansial. Dan mungkin pada saat ini ada konsentrasi dia soal keadaan keuangan keluarganya dia juga. Jadi ini bukan cuma ngomongin dia, ngomongin juga soal keluarganya ya teman-teman. Nah, itu yang menjadi satu kunci utama ya. Keadaan keluarga dia, keadaan rumahnya dia, dan keadaan keuangan dia merupakan kunci terpenting dari hidupnya dia pada saat ini ya. Dan mungkin banget namanya kunci, dia sedang berusaha mencari jalan keluar untuk situasi ini ya teman-teman ya. Karena orang ini sedang penuh dengan kegalauan ya teman-teman. Secara intuisi orang ini galau, sedang memikirkan itu semua. Tapi di sisi lain sangat mungkin orang ini secara intuisi terkoneksi dengan kamu. Kamu menjalankan hubungan sama dia sudah cukup lumayan ya. Orangnya juga kelihatan sebagai orang yang cenderung diam, orang yang cenderung kesannya lembut gitu ya. Orang yang nggak kelihatan kamu, makanya cukup kaget kenapa tiba-tiba dia memblokir kamu atau tiba-tiba dia menghilang begitu saja ya. Itu yang terjadi. Coba kita lihat ya. Ada situasi apa antara kamu sama dia pada saat ini, atau bagaimana situasi hubungan kalian? Sebenarnya hubungan kalian bisa dikatakan cukup romantis, cukup saling menyayangi, cukup banyak masa-masa yang indah ya teman-teman ya. Tapi di satu sisi lain, hubungan ini juga penuh sekali dengan kebimbangan, dengan ketidakjelasan. Ada kebimbangan ya. Ada banyak keraguan, kebimbangan, ketidakjelasan dalam hubungan ini ya.
Kebimbangannya itu karena banyak faktor, teman-teman, ya. Karena mungkin ketidaksiapan, keraguan, ada pilihan lain. Nah, ada pilihan lain ini bisa saja memang ada lawan jenis lain, atau bisa saja dia harus memilih antara kamu, mengutamakan kamu atau keluarganya untuk kamu yang mungkin belum dapat restu, ya. Atau harus mengutamakan kamu atau masa depannya, memilih lanjut atau enggak, ya. Ada percabangan di sini ya, teman-teman, ya. Atau memang ada pilihan lain, ya. Dan ini adalah situasi yang selalu sangat-sangat dominan mempengaruhi, ya. Situasi yang penuh dengan ketidakjelasan, percabangan hati. Dan ini mungkin saja ada situasi-situasi di mana kamu merasa tuh seperti dianggap sebagai sebuah pilihan gitu ya, opsi gitu ya. Nah, itu mungkin yang kamu sampaikan sama dia, kok aku seperti hanyalah sebuah opsi gitu ya, teman-teman, ya. Jadi kayak nggak diutamakan, ya. Jadi ada komplain di sana. Dan di sini juga ada situasi yang pergerakannya cenderung on off, penuh dengan ketidakstabilan. Nanti orang ini bisa dekat sama kamu, lalu orang ini bisa jauh sama kamu, nanti orang ini bisa datang, nanti orang ini bisa ngilang, ya. Jadi banyak situasi yang kamu juga bingung, ya, sama dia itu maunya seperti apa. Dan di sini juga sangat mungkin ada masalah dia dengan sosok orang tuanya, sosok ibunya itu ada. Tapi ini juga ngomongin ada masalah tentang yang namanya power, ya. Nah, jadi sangat mungkin banget kamu sama dia itu ada class power, ya. Mungkin kamu pinginnya dia ngikut kamu, dia pinginnya kamu ngikut dia gitu ya, teman-teman, ya. Sekarang kita lihat dulu, ya, kenapa dia memblokir kamu. Kenapa dia memblokir kamu? Yang pertama, ada inner konflik, ada konflik di dalam dirinya, ada konflik di dalam batinnya. Saat ini kehidupannya, dunianya sedang chaos, ya. Sedang tidak baik-baik aja. Dia itu gak bisa berpikir dengan tenang, tidak bisa berpikir dengan jelas, karena terlalu banyak konflik di dalam batinnya dia. Di dalam batinnya, di dalam kepalanya, di dalam kehidupannya, banyak sekali konflik, ya. Dan sedang sangat-sangat rumit. Jadi dia tuh sedang sangat-sangat pusing, sedang sangat-sangat kusut, berantakan, dan sebagainya. Sehingga dia dengan emosional, karena ada perasaan tidak tenang tadi, ya, memilih untuk memblokir kamu, ya. Yang kedua, kelihatan di sini bahwa, ya, dia menyadari bahwa nothing solid, dia itu belum solid, dia itu belum stabil, ya. Dan dia seperti tidak bisa menawarkan sama kamu sebuah kepastian sekarang, ya. Jadi itu yang mungkin juga jadi satu keributan yang tadi Sora udah bilang di sini, ya. Berkonflik terus nih gitu, ya. Karena mungkin kamu meminta kejelasan hubungan sama dia dan sebagainya gitu, ya. Jadi dia menyadari kalau dia itu belum stabil, situasinya dia belum stabil, dia belum bisa seperti apa yang kamu mau, dia belum bisa menawarkan kejelasan sama kamu gitu, ya. Sementara di satu sisi kamu mungkin sudah sering menanyakan dia kejelasan gitu, ya. Dan dia merasa bahwa mungkin kamu kehilangan kesabaran untuk ngadepin dia gitu, ya. Dan respon pertama dia adalah, ya udah deh, aku blok aja, untuk menghindari bahwa aku tuh belum siap, belum stabil gitu, ya, teman-teman. Makanya sikapnya dia pun belum stabil, ya. Dan ada lagi alasan, ya, yang kenapa dia itu memblokir kamu, karena mungkin di sini ada perdebatan soal making an effort, ya. Mungkin, ya, ingat ya, tidak ada yang Sora bela, ya. Dia capek dengan perdebatan tentang yang namanya usaha. Mungkin kamu mengkomplain, kok kamu balesnya lama, kok kamu nggak ada kabar, kok aku harus selalu nyariin kamu dan sebagainya. Mungkin kamu juga ributin tentang masalah usaha dia di mana, ya. Usaha dia semana, usaha dia kayak gimana gitu, ya. Jadi ketika dia itu merasa tertekan gitu, ya, seperti di pojokan ketika dia seolah-olah tidak bikin usaha, dia seperti menyelamatkan dirinya gitu, ya. Karena kalau Sora lihat di sini dia merasa tertekan dan terintimidasi, ya, karena mungkin dianggap seperti tidak punya satu usaha gitu, ya.
Walaupun sebenarnya dia mungkin merasa aku tuh sebenarnya pingin lo usaha ya. Slow down. Nah, ini juga bisa saja menyatakan bahwa dia ngerasa segala sesuatu itu penuh dengan tekanan, terburu-buru, ada situasi dia tertekan, ada situasi dia terburu-buru gitu ya. Dan dia itu memilih untuk menghindari kamu, ya, men-slow down atau memelankan situasi dan keadaan dengan cara ngeblocking kamu. Ya, makanya supaya nggak terus-terusan mungkin dia dicari, dia merasa mungkin tidak terus-terusan kamu konfrontasi, kamu nanyain dia, kamu cariin dia, karena masih ada konflik batin kan, ya. Meskipun mungkin kata-kata kamu belum tentu yang menyudutkan dia, tapi dia yang ngerasa dengan kondisi yang lagi nggak baik-baik aja, setiap pertanyaan kamu, setiap chatting kamu, setiap telepon kamu, mungkin itu bisa berarti sebuah tekanan untuk dia. Oke, itu kalau yang Sora lihat ya. Kenapa dia memilih untuk memblocking ya. Dan dia merasa kayak kamu tuh sangat-sangat berbeda sikapnya sekarang. Ya, dia merasa di sini ya, dengan sadar atau tanpa sadar, dia ngerasa kamu sangat berubah dari yang kamu sebelumnya. Ya, itu satu. Ya, kamu sangat berbeda sikapnya sama dia. Jadi sebenarnya di sini juga dia ada yang dia kecewa, ya, atau dia tuh kayak ngerasa nggak siap untuk terima perubahan sikap kamu, beda banget gitu ya. Atau jalannya hubungan kalian tuh berbeda ya. Di sini sebelumnya sama sekarang ya. Mungkin awalnya penuh dengan keindahan, keromantisan, tapi semakin kesini sering sekali ada mungkin berantem dan sebagainya gitu ya. Dan di satu sisi lain ini juga bisa berarti differences di sini juga bisa berarti dia ngerasa kita tuh ternyata sangat-sangat berbeda ya. Kamu A, aku Z gitu ya. Jadi itu yang membuat dia kayak mungkin kita cocok, mungkin kita sebenarnya nggak cocok, atau kita cocok, itu membuat dia jadi ragu-ragu ya teman-teman. Dan ada love hate di sini, tuh kan? Hubungan kalian itu aneh. Hubungan kalian tuh ada dibilang sayang, ada dibilang cinta, ada, tapi juga penuh dengan ada energi hate, ada energi marah, energi benci, energi kesel. Jadi susah ya mau bilangnya gitu ya. Dia sayang kamu, tapi di satu sisi juga dia mungkin ada kesel sama kamu. Kamu juga sama, kamu kesel sama dia, tapi di satu sisi juga kamu ada sayang sama dia. Ada love hate relationship di sini. Jadi hubungan yang membingungkan. Karena bingung ya udah dia memilih untuk menghindari kamu, ya. Dan dia memblokir kamu karena dia merasa dia perlu untuk menenangkan dulu konflik di dalam batinnya yang tadi Sora udah jelasin sebelumnya. Dan di sini dia pingin untuk lebih fokus dulu terhadap pilihan apa yang mau dia ambil ya, karena di sini banyak banget hal-hal yang mungkin belum dia putuskan dengan benar-benar gitu ya, sehingga ya banyak hal yang sedang dia pertimbangkan, dia mau berpikir dulu gitu ya teman-teman. Jadi dia memilih untuk sendiri ya. Itu kalau yang Sora lihat ya, dia memilih untuk sendiri. Dan dia lebih memilih untuk fokus dulu sama diri dia sendiri. Ada banyak yang sedang dia pikirkan untuk dia putuskan ke depannya seperti apa. Dan dia merasa dia sedang tidak mau diintervensi atau masuk ya energi kamu ke dalam dia ya. Dan di sini dia sedang ego untuk memprioritaskan diri dia dan keadaan dia yang seperti Sora udah bilang, keadaan dia kamu tahu sendiri gimana kan? Ya, keadaan dia juga lagi rumit dengan keluarganya, dengan rumahnya gitu ya. Bagaimana keadaan dia sebenarnya saat ini? Keadaannya dia saat ini sebenarnya dia ada pergerakan. Cuman banyak hal di dalam hidupnya dia itu berjalan secara pelan-pelan, mungkin sedang nggak kelihatan. Dia sedang fokus untuk nyelesain keluarganya, masalah keuangannya gitu ya. Dan dia itu sedang mengalami banyak sekali hal-hal negatif dalam hidupnya dia ya. Rejections, mungkin dia mau ngelamar kerja, dia ditolak mulu, nggak diterima. Mau ngajakin orang bisnis juga sama, mungkin bisnisnya juga nggak diterima. Atau dia mau minta tolong sama orang juga nolak dia. Jadi dia sedang mengalami banyak emosi negatif teman-teman ya. Dan yang pasti karena ego yang sangat besar ya, apapun itu ya, dia merasa mengutamakan, dia merasa dirinya dia benar, dia juga ngerasa dia pengen ngutamain dirinya sendiri, mau konsentrasi sama dirinya. Makanya dia tanpa berpikir panjang ngeblok kamu teman-teman ya. Dan dia ngerasa bahwa sebenarnya ya dia itu kosong loh perasaannya ketika nggak ada kamu. Tapi dia tuh seperti pengen tahu apakah memang diri dia itu mampu
atau tidak kalau tidak ada kamu, gitu ya. Karena di sini ada ego dia yang lain ya, ego dia yang terlukai ya. Dan kalau Sora lihat ada beberapa dari mereka yang belum siap untuk terbuka apa adanya sama kamu. Jadi mungkin kamu menanyakan hal-hal yang kamu curigai soal dia, yang belum dia terbuka, Nah itu dia belum siap ya untuk terbuka sama kamu ya. Makanya dia memilih untuk aku belum siap. Jadi dengan cara aku blokir gitu ya, untuk tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi ya. Dan banyak sekali hal-hal yang belum kelar dalam hidupnya dia ya. Jadi kayak dia memilih untuk blokir kamu, menghindari komunikasi karena memang banyak hal-hal yang belum kelar. Oke, sekarang kita ke bagian yang mulai kita bersiap-siap ya. Namanya adalah Dark Confessions of the Soul, pengakuan jiwa terdalam yang gelap. Bagaimana perasaan dia yang memblokir kamu sebenarnya? Ya, terima bacaan apa adanya, oke? Di satu sisi, dia merasa kosong sama kamu, ya. Tapi dia merasa di satu sisi, kenapa dia ngeblokir kamu? Karena dia merasa ada energi kebosanan, ya, dengan menjalankan hubungan ini, ya. Mungkin jenuh dengan kamu, jenuh dengan pola hubungannya, jenuh dengan berantemnya dan sebagainya. Ya, jangan serang aku hanya baca kartunya padanya. Kamu kalau bisa bahasa Inggris silahkan dibaca, diartikan sendiri. Ya, dia itu sedang sangat-sangat jenuh, ya. Dan dia tuh ngerasa akhir-akhir ini apalagi ya, koneksi di antara kalian tuh bukannya membaik, tapi malah semakin mungkin memburuk sehingga membuat situasi itu dia semakin gak bersemangat. Oke. Dan dia ngerasa di satu sisi lain, kamu itu nggak ngertiin posisinya dia. I know that you may not feel for me as I feel for you. Dia ngerasa gini, aku tuh berusaha ngertiin posisi kamu, tapi kamu tuh nggak ngerti posisi aku, ya, atau tidak merasakan apa yang aku rasakan saat ini, ya. Jadi ada ego tersendiri kalian, ya. Kamu mungkin ngerasa dia nggak ngerti kamu, begitu juga sebaliknya, ya. Aku tuh selalu bergantung banget sama kamu. Ya, I depend on you too much to let you go. Jadi kayak ketergantungan sama kamu selama ini, ya. Karena dia tuh selalu tergantung sama kamu. Jadi tuh sekarang dia lagi sedang berusaha menegaskan dirinya kalau dia itu bisa sendiri, bisa tanpa kamu. Ada ego dia yang lain. Ya, dia pengen membuktikan sama kamu bahwa dia tuh bisa sendiri, ya, tanpa kamu. Ya. Sebenarnya perasaan dia sama kamu tuh sangat istimewa. Nggak ada yang bisa ngebuat dia ngerasain perasaan itu selain ke kamu. Tapi dia itu memilih untuk nggak mau bilang sama kamu karena ada ego dia, dan masih ada konflik batin tadi kan, ketidaksiapan dia. Kalau dia terbuka untuk menyatakan itu, kamu akan mungkin dalam tanda kutip semakin menekan dia, ya, dapetin kunciannya dia gitu ya. Dan dia itu sebenarnya kelihatan di luar baik-baik saja setelah memblokir kamu, ya. Sebenarnya di dalam itu hatinya itu pelan-pelan bersedih, ya. Dia tidak baik-baik aja. Dan dia merasa mungkin sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki semuanya, ya. Aku pingin move on, aku pingin melupakan, aku pingin move on, ya. Dan aku tidak berharap kita berkoneksi lagi, ya. Jadi dia itu ngerasa mungkin memang sebaiknya aku move on aja. Mungkin sebaiknya kita tidak usah terkoneksi lagi. Itu yang dia rasain, ya. Dan dia ngerasa apalagi dia itu masih banyak hutang karma, masih banyak perjalanan jiwa dia yang belum selesai, ya, yang harus dia beresin sebelum dia bisa ke kamu. Jadi dia merasa ya memang aku belum siap gitu, ya. Dan siapnya kapan dia pun nggak tahu, ya. Dan aku nggak bisa menjadi seseorang yang kamu mau. Aku juga banyak yang nggak setuju sama sikap kamu. Dan dia ngerasa bahwa energi kamu tuh banyak menekan dia, dan dia tuh nggak bisa handle kamu, intinya gitulah, ya. Walaupun kamu tidak bermaksud untuk menekan dia gitu, ya. Dan aku sadar apa yang aku lakukan. Aku hanya berpura-pura. Aku nggak tahu apa-apa. Aku hanya berpura-pura nggak peduli sebenarnya, ya, untuk membuat kamu bingung, ya. Dan dia takut, ya, kamu akan menolak dia,
ya. Kalau dia bilang apa adanya soal keadaan dia, perasaan dia ya teman-teman gitu ya, dan dia takut kamu juga udah nggak maafin dia. Oke, satu kartu terakhir, akankah dia membuka blokirannya ke kamu? Aku merasa tidak berharga, tidak layak, ya, dan aku merasa hilang arah dan berantakan, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada potensi untuk dia membuka blokiran sama kamunya itu tuh sangat low ya, gitu. Kalaupun dia membuka blokirannya, seorang lihat itu tidak dalam waktu dekat, karena sekarang situasinya sangat-sangat sulit. Dia juga merasa masih sangat-sangat berantakan, sangat-sangat hilang arah, banyak hal-hal yang belum dia selesai ya, gitu loh. Secara jiwa memang kalian itu terhubung gitu loh ya, tapi gitu ya, untuk membuat dia mau buka blokirannya ke kamu ya teman-teman di sini ya, sangat mungkin juga ada seseorang yang lain. Jadi hati dia itu terbagi ya. Mungkin kamu juga sudah dengar-dengar dari luar kalau, atau udah curiga gitu ya. Oke. Kalau kamu tuh udah dengar kalau dia tuh ada yang orang lain selain kamu gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah dia akan ngebuka blokirannya ke kamu ya. Kalau dari kartunya Sora bilang, ini terlalu sakit ya kalau dilanjutin. Karena ini bisa saja memang karmic relationship. Artinya kamu bertemu sama dia mungkin bukan untuk permanen, tapi untuk membawa kepada pembelajaran teman-teman. Ya, ada energi kesendirian. Ya, jadi kalau Sora lihat dia lebih memilih untuk sendirian dulu. Ya, memilih untuk lari ke yang lain atau sendirian, karena sama kamu tuh dia harus banyak belajar, berproses, dan nggak semua orang itu siap untuk menghadapi karmic relationship ya, nggak semua orang siap. Dan kalau Sora lihat dari emosi dia pada saat ini gitu ya, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, jadi lebih banyak energi negatif daripada energi positifnya gitu ya. Oke. Jadi lebih banyak arah negatifnya daripada arah positifnya. Itu ya kalau yang dari kartunya Sora gitu ya. Jadi lebih dominasi untuk dia nggak ngeblok kamu lagi itu lebih rendah gitu loh. Untuk dia buka blokirannya karena terlalu banyak kekhawatiran atau banyak negative thinking, lalalala yang ngeblocking lah intinya. Ya, nasihat buat kamu apa? Teman-teman, kalau selama ini kamu sudah memberikan segalanya untuk dia, ya teman-teman, mungkin itu bisa diikhlaskan. Kalau kamu selama ini sudah memberikan sayang kamu, cinta kamu, ya, perhatian kamu, gitu ya. Saatnya untuk kamu bermanifestasi, ya, kepada sesuatu yang bisa lebih positif untuk hidup kamu, teman-teman. Ya. Jadi jangan terburu-buru lagi. Kamu tidak usah terburu-buru untuk move on dari dia, tapi juga tidak usah terburu-buru untuk mencari orang baru ya. Karena memang kamu butuh energi keseimbangan ya. Karena kalau Sora lihat, kalau kamu maksain sama orang ini, itu kemungkinan besar tidak seimbang. Dalam banyak faktor kalian sangat berbeda. Dianya belum stabil secara emosi, secara banyak hal gitu ya. Sementara kamunya sudah bermanifestasi untuk sesuatu yang serius. Jadi kayak kamu tuh udah majunya jauh, dianya belum bisa catch up, belum bisa nyusulin kamu gitu loh. Secara orang tuh kalau secara energi dan secara banyak hal nggak bisa seimbang, itu sulit untuk sama-sama. Jadi long short story intinya adalah lebih baik kamu membalancekan, menyeimbangkan diri kamu sendiri dan carilah seseorang yang memang bisa menyeimbangkan kamu. Karena kalau kamu paksakan sama orang ini, kamu akan capek sendiri. Kamu akan berdiri dengan hubungan yang panas dingin ya. Nanti membaik, nanti memburuk gitu ya. Jadi dengan cara seperti di cutting seperti ini ya, mungkin lebih mudah atau lebih membantu kamu dalam proses untuk move on dari dia. Intinya gitu ya. Itu yang Sora baca apa adanya ya. Karena memang kelihatan banget ya sikap orang ini itu benar-benar sikapnya nggak jelas, abu-abu ya. Kamu mau mengharapkan orang yang nggak pasti seperti ini, kalaupun dia balik akan mungkin banget nanti dia nggak stabil lagi, nanti terulang lagi adegan ini gitu ya. Kalau memang kamu nggak apa-apa ya silahkan aja. Tapi kalau kamu ngerasa udah capek, udah nggak mau membuang waktu dan sebagainya, pikirin deh ya, cari keseimbangan kamu sendiri dan cari seseorang yang bisa seimbang sama kamu dalam banyak hal. Oke, cek ya Sun, Moon, Rising, Venus, ada Virgo, Pisces, Aries, Scorpio lagi, Leo, dan ada Capricorn. Dicek ya
Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi nama kota, nama tempat, itu juga bisa ya teman-temannya. Dan teman-teman yang kepingin untuk baca tarot seperti di YouTube ini, dibikinin video buat kamu yang sibuk, atau kamu tuh senengnya penjelasan panjang kali lebar, kalau bingung bisa diulang lagi, silakan pesan pembacaan tarot video ya. Aku akan kirimkan kamu video hanya untuk kamu, atau kamu silahkan baca bazi buat tahu jalan hidup kamu sendiri. Setiap orang punya jalan takdirnya masing-masing. Oke? Atau kamu bisa belajar tarot sama Sora ya, dibimbing, nggak dilepasin gitu aja. Dan kamu juga bisa beli alat pembacaannya di Sora. Oke? Alfabetnya ada L, E, A, T, P, U, C, R, V, W, A, O, M, W, W, B. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa ditunggu belanjanya dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.